Aku yakin kalian berdua sudah kenal. Oh, Raghav. Sasi, apa kabar? Aku baik. Apa yang membuatmu ada di sini? Kau terlibat masalah pajak? Tidak, Raghav. Aku yakin kau tahu betapa rendahnya bayaran psikiater, kan? Aku bisa dapat uang lebih dengan penipuan. Hah? Ayo duduklah. Raghav, aku dapat telepon dari pimpinan. Dia minta kita melakukan penyelidikan awal tentang kasus Basan Rai. Dia adalah seorang eksekutif di salah satu hotel. Oh, Bikram baru saja mengatakannya. Ya, Dr. Sasi datang menemui kita untuk membicarakan hal ini. Dia punya sesuatu yang sangat menarik. Ya, Basan adalah pasienku. Dia pecandu narkoba, aku merawatnya atas kecanduannya. 2 tahun ini dia banyak peningkatan. Tapi menurut kabar, dia sedang dibawa pengaruh narkoba saat kejadian itu. Ya, aku kaget mendengar hal itu. Basan sendiri bilang padaku kalau dia tidak mengkonsumsi narkoba lagi selama 4 bulan. Hal mengejutkan lainnya adalah, di sesi sebelumnya, dia bercerita tentang sebuah mimpi kepadaku. Mimpi seperti apa? Basan mengalami mimpi buruk berulang kali. Ini sudah terjadi sejak hari Minggu. Aku mengalami mimpi buruk yang sama. Aku lihat diriku menyetir mobil. Jadi aku menyetir mobil dengan kecepatan cukup tinggi. Aku ingin teriak minta tolong dan menghentikan mobilnya, tapi aku tidak bisa bergerak. Saat mobilnya akan menabrak pembatas, tiba-tiba aku terbangun begitu saja. Mimpi buruk itu berulang setiap malam. Dan aku tidak tahu sebenarnya ada apa ini. Maksudmu Basan Rai memimpikan kematiannya sendiri? Seperti firasat? Ya, seperti itu. Aku juga melakukan sesi hipnotis kepadanya untuk mengetahui semua kebenaran pada dirinya. Dan saat aku tahu dia mengalami kecelakaan yang sama berulang kali, aku sangat terkejut. Raghav, bagaimana menurutmu? Apa mungkin itu sebuah firasat seperti yang dikatakannya itu? Kedengarannya menarik. Firasat artinya kemampuan memprediksi masa depan. Itu termasuk ESP. Extrasensory Perception. Kasus ESP sangat jarang sekali. Hingga saat ini, bahkan sains belum bisa membuktikan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Basan punya kemampuan ini atau tidak? Dan kalau tidak, lalu bagaimana dia bisa mengimpikan kematiannya? Dari mana dia bisa tahu bagaimana kematiannya seperti itu? Dr. Sasi, bagaimana kalau kau ceritakan ini pada polisi lokal juga? Mereka tidak menganggapnya serius. Lalu saat aku tahu kalau CBI akan menangani kasus ini, aku rasa aku harus memberitahu kalian semua ini. Ayo kita mulai penyelidikannya dan mencari petunjuknya. Baru kita akan tentukan apa Basan benar punya firasat atau tidak. Baiklah. Kita akan temui keluarga korban dulu. Ajak Rasbir dan Bikram bersamamu. Aku rasa kita harus merekam pernyataan mereka. Jadi kau harus bawa kameramu. Baik. Sasi, ikut dengan Ayo. Baiklah. Sampai nanti. Sampai nanti. Terima kasih. Kau mau kemana? Sementara itu aku akan melihat sekeliling rumah ini. Oke, ayo. Apa kau Vises Rai? Aku agen Rasvir dari CBI. Maksud kami datang kemari. Alasanku datang kemari untuk menanyakan tentang kecelakaan saudaramu. Apa, CBI? Apa hubungan kalian dengan kecelakaan saudaraku? Akan kujelaskan. Ayo.
Baiklah, kita mulai. Tunggu sebentar. Kau siap? Ya, sudah. Baiklah, kita mulai. Kau ada di mana saat saudaramu mengalami kecelakaan? Aku ada di sini, di rumah. Tina dan aku sedang belajar. Rashid, manajer hotel kami, datang menemui. Karena hari Minggu semua pelayan sedang libur, jadi hanya Badri yang ada di rumah. Dan dia yang membukakan pintu untuk Rashid. Rashid, silakan. Aku perlu waktu 1 jam lagi. Aku harus menyelesaikan suatu urusan dulu. Setelah itu, kita bisa membereskan catatan. Kau bisa sambil minum teh. Badri, tolong bawakan teh ya. Baik. Pak, aku tidak apa-apa. Akan aku tunggu di sini sampai selesai. Baik. Baik, Pak. Terima kasih. Halo Gauri, emailkan kopian laporan yang dibuat polisi tentang kecelakaan Basan. Aku tunggu di sini sekarang ya. Oke, terima kasih. Begitu Rashid datang ke rumah, kemudian Bapak pergi sebentar. Begitu Bapak pergi keluar rumah, lalu aku menutup pintunya dan meninggalkan dia di ruang tamu. Vises menyelesaikan urusannya setengah jam kemudian. Lalu sekitar jam 11 malam, aku pergi. Kami juga makan malam bersama. Lalu sekitar jam 11 malam, aku pergi. Jadi, kau yang pertama tahu kecelakaan itu? Iya, Pak. Saat aku pulang, aku melihat pembatas jalan hancur. Aku berhenti. Lalu, aku melihat rongsokan mobil. Dan aku lihat lampu depan. Lalu aku telepon polisi. Dan aku baru tahu bahwa itu mobilnya Pak Rai. Kau sudah selesai? Ya, hampir. Oh iya, kenapa CBI tertarik sekali pada kecelakaan saudaraku? Sebenarnya begini. Maaf kalau aku agen Raghav CBI. Maaf kalau aku lancang melihat-lihat sekeliling rumah ini. Apa kau Tuan Vises Rai? Raghav, ini adalah Rashid. Dia yang melihat kecelakaan itu. Oh, kalau begitu, bisakah kau bawa aku ke lokasi kecelakaan itu? Tentu, Pak. Aku Vises Rai. Hai, aku agen Raghav. Vises, apa kau tahu kalau kakakmu selalu bermimpi buruk tentang kecelakaan itu? Firasat. Bagaimana itu mungkin? Tidak apa-apa. Sasi, ceritakan kondisi kejiwaan Basan sementara aku dan Bikram mendatangi lokasi kecelakaan. Ayo. Tinggi sekitar 400 sampai 500 kaki. Tidak mungkin ada yang selamat kalau pembatasnya rusak. Apa Pak Rai sungguh bermimpi tentang kematiannya? Ya, Pak, aku Inspektur Senior Pan dari kantor Tani. Kasus ini di bawah wewenangku. Aku mendatangi rumah keluarga Rai dan aku tahu
bahwa CBI menangani kasus ini. Kami juga sedang menyelidikinya. Kasus ini sangat sederhana. Basan memakai narkoba dan menyetir dengan kecepatan tinggi. Maaf, ini tidak sesederhana itu. Ini mungkin kasus pembunuhan. Apa? Bagaimana itu mungkin? Lihat ini. Ini bekas kecelakaannya. Bahwa ada yang bertanggung jawab atas kecelakaan Basan. Dari mana kau bisa mengatakan itu, Pak? Begini, foto ini dikirim oleh fotografermu. Menurut foto ini, pintu penumpang jatuh di sini, dekat pembatas. Padahal, pecahan lainnya di mobil itu ada di sini semua. Tapi aku heran, kenapa bisa begitu? Setelah mobil mengalami kecelakaan, pecahannya bisa jatuh kemanapun. Ayo, akan kutunjukkan. Ayo, ikut aku. Tunggu apa lagi? Ayo, masuklah. Untuk berusaha pembatas ini, kecepatannya minimum harus 80 km per jam. Kurasa kecepatan ini Hei, apa yang berusaha kau lakukan? Aku bisa saja mati tadi. bagaimana? Lihat sendiri kan? Kursi penumpangnya hancur, jatuh di sana. Bagaimana? Masuk akal kan? Kalau dengan kecepatan yang seperti itu, maka pasti akan hancur. Itu mobil pemerintah, Pak. Malam itu, saat kecelakaan, pintu penumpangnya juga hancur. Dengan cara yang sama. Bahkan, di malam sebelum kejadian, ada seseorang di kursi penumpang yang melompat sebelum mobil jatuh ke jurang. Jendela yang pecah itu terlempar dan tidak ada manusia yang bisa tahan. Tekanan dari mobil dengan kecepatan 100 km per jam. Karena itu, pintunya jatuh di sini dan mobilnya jatuh di sebelah sana. Pak, saat itu mungkin saja Basan berusaha untuk keluar dengan membuka pintu itu. Kalau memang begitu, dia pasti akan membuka pintu pengemudi, bukan pintu di sisi penumpang. Dari mana kau yakin, Pak? Ayo katakan. Karena bisa aku buktikan. Oh ya, lampu di salah satu sisi kamar mandimu tidak menyala. Sebaiknya kau perbaiki itu. Dari mana kau tahu itu? Kau mencukur rapi di satu sisi, tapi di sisi lainnya tidak rapi. Itu artinya lampu kamar mandimu ada yang tidak menyala. Oh ya, aku tidak asal menebak. Aku melihat fakta dengan teliti. Oh ya, tolong kau masukkan ini dalam kasus di bawah pasal 302. Artinya Basan mendapat firasat tentang kematiannya sendiri. Bagaimana itu mungkin? Rahasia ini punya dua sisi. Satu adalah mimpi Basan, dan satu lagi pembunuhannya. Untuk itu kita harus mencari tahu rahasia di balik semua ini. Kau tenang saja. Akan kutemukan jawabannya. Raghav, bagaimana seseorang memimpikan kematiannya sendiri? Tolong jelaskan. Sabar, Bos, sabar. Untuk itu Permisi. kita harus temukan petunjuk penting dari kasus ini. Tolong dilacak ponselnya. Gauri? Ponsel Basan tidak ditemukan. Di lokasi kejadian juga tidak ada. Tolong dilacak ponselnya. Cari tahu kemana dia pergi saat malam kejadian. Sudah kulakukan.
Malam itu dari pukul 9.30 sampai 11.30, ponselnya ada di berbagai lokasi di Mumbai dari rumahnya di Firkoli melewati lokasi kecelakaan. Terlacak di Mahim, Dadar, Baikala, dan akhirnya di Bindi Bazar. Sudah ku email detailnya. Kenapa Basan pergi ke banyak tempat dalam waktu semalam saja? Bukankah klubnya ada di Powai? Oh, Basan tidak ke sana minggu itu, dan dia juga tidak ke sana minggu sebelumnya. Trisha, lokasi di mana sinyal ponsel Basan terakhir terlacak di Bindi Bazar 12.30. Rasid melapor ke polisi tentang kecelakaan jam 11.15. Artinya dia tidak membawa ponselnya sendiri, begitu maksudmu? Mungkin dicuri. Benar. Bazar Chor jaraknya cukup dekat ke Bindi Bazar. Mungkin saja pencurinya menjual ponselnya di sana. Kalau kita dapatkan ponselnya, mungkin kita bisa dapat petunjuk dari situ. Rasbir, sampaikan pada informan kita untuk mencari ponsel itu. Kita mungkin masih bisa menemukannya. Dan minta Rashid untuk segera datang ke sini untuk lakukan interogasi. Ide yang bagus. Terus kabari aku. Baik. Sampai nanti. Harganya 30 rupiah. Hei kau, ikutlah denganku. Kau tahu apa yang harus kau cari? Orang yang beli ponsel itu setelah jam 12 malam minggu itu. Ponsel apa? iPhone 6s. Bagus. Bawa uang ini dan dapatkan Baik. HP-nya. Sana. Tunggu di sini, akan aku Baik. cari. Sana. Tuan Rashid, tolong ceritakan pada kami bagaimana bisnis hotelnya. Selama 2 tahun terakhir, pendapatan tahunan grup Paradise sebanyak lebih dari 1 miliar. Kami berharap bisa lebih untuk tahun depan. Katakan satu lagi, bagaimana sebenarnya hubungan Basan Rai dan Vises? Anda juga sudah dengar soal ini? Tentang apa? Dia orangnya. Oke, di mana ponselnya? Ini Pak, Siapa yang menjualnya kepadamu? dia pelanggan tetapku. Dia menjual ponsel model keluaran terakhir, Pak. Apa kau tidak bertanya dulu? Sebelum kau membeli, Begini, buka kuncinya. ini dia, Pak. Aku menyimpan ponsel ini untukku. Aku belum menghapus data apapun. Aku bisa lihat itu. Ini ponsel Basan. Hmm. Ada pelanggan tetap? Iya, Pak. Panggil dia, ajak kemari. Kau ikuti dia. 5 bulan yang lalu, yang aku tahu, Basan minum di restoran ini. Dia juga memakai narkoba. Dia mulai bersikap buruk dalam keadaan tidak sadar. Dia tidak mau dengar siapapun. Pak, maaf Pak, di sana sedang ada yang mabuk Pak. Dia mengganggu tamu-tamu kita. Pak, tolong Pak, turun Pak. Aku pemilik hotel ini. Ayahku yang membangunnya dengan kerja keras. Kalian tahu? Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Kalian semua kerja untukku. Aku yang membayar kalian semua. Harus ingat itu. Turun Pak, nanti bisa terluka. Turun Pak. Hei, Hati-hati Pak. Badri, apa yang kau lakukan di sini? Pak, Bapak sedang mabuk Pak. Ayo kita pulang Pak. Kau cuma pelayan. Kau beraninya menyentuhku, ha? Kau pikir kau siapa? Pak, Kau bukan siapa-siapa sampai menyuruhku harus melakukan ini. Hah? Oh, kurang ajar. Pergi kau. Kau hanya pergi dari sini. Kau tidak apa-apa? Aku sungguh minta maaf. Semua minuman dan makanan gratis hari ini. Ada banyak rumor tersebar kalau setelah kejadian itu semua orang menduga ada keretakan di antara mereka berdua. Tapi sebenarnya bukan itu kenyataannya. Karena yang aku tahu,
Vises dulu sangat menghormati Basan. Dan malam itu, saat dia menampar Basan, dia merasa menyesal sekali. Dan itu terlihat di wajahnya. Tapi dia tidak punya pilihan lain kecuali menamparnya. Dan bagaimana dengan Badri? Dia pasti merasa terhina sekali dengan kasus ini, kan? Aku tidak tahu itu. Setelah kejadian itu, aku lama tidak bertemu dengannya. Tapi aku mau katakan, baik Tuan Vises, istrinya atau Badri, tidak mungkin mereka pembunuhnya. Hei, Usman. Kenapa kau menelponku? Apa ponselnya rusak? Bukan itu, Pak. Agen Razvir, dari CBI. Aku mau semua informasi tentang ponsel ini yang kau jual 2 hari yang lalu. CBI? Iya. Hei, tunggu! Aku tidak tahu apapun. Aku dapat ponsel itu dari bis. Dan aku menjualnya. Kau jangan bohong. Dari mana kau dapatkan ponsel itu? Pak, aku ini kondektur bis, Pak. Orang biasanya lupa ketinggalan ponselnya di bis. Aku hanya menjualnya saja. Aku ini bukan pencuri, Pak. Aku bukan pencuri, Pak. Dia masih tidak mau bilang. Ya sudah kalau begitu. Kita serahkan saja dia ke polisi. Oh. Aku yakin sekali kalau Inspektur Pans pasti akan menghabisi dia. Prakas, bismu itu melewati jalan Fikroli, benar? Iya, Pak. Dan kau menemukan ponsel itu di bis setelah pemberhentian terakhir, lalu kau menjualnya di Bazar Bindi, benar? Iya. Rajvir, lepaskan dia. Ayo. Itu artinya ponsel itu ada di dalam bis. Ya, mungkin saja ada yang melemparnya ke dalam bis itu. Jadi saat penyelidikan, kita mendapatkan arah jalan yang salah. Itu artinya Basan Rai tidak pergi dari Fikroli. Dia kecelakaan saat dalam perjalanan pulang. Ya, mungkin saja. Dia pergi ke tempat yang dekat. Atau mungkin saja dia sendiri yang melempar ponselnya. Raghav, aku sudah mendapat data ponsel Basan dan tidak ada apa-apa di SMS atau daftar panggilannya, tapi aku dapat rekaman ini dari galeri ponselnya. Ini rekaman minggu lalu. Coba diputar. Aku bermimpi hal yang sama lagi. Aku sedang menyetir mobil dengan kecepatan tinggi. Aku kehilangan kendali mobilnya. Basan diminta membuat gambaran dari mimpinya untuk menjaga detil mimpinya. Aku rasa ini sama juga. Ayo kita dengarkan. Aku bermimpi hal yang sama lagi. Aku sedang menyetir mobil dengan kecepatan tinggi. Aku kehilangan kendali mobilnya. Aku tertimpa kecelakaan. Aku teriak tapi tidak bersuara. Aku bangun dengan terkejut. Dia mengulangi itu terus. Shh, sabarlah, sabar ya. Di mimpi kali ini, saat mobilku mendekati pembatas jalan, aku bisa mendengar satu nama. Aku bisa mendengar nama Achilles Rajawat. Namaku adalah Achilles Rajawat. Ini rekaman minggu lalu. Basan belum sempat memberitahu Sasi tentang nama ini. Gauri, cari tahu siapa itu Achilles Rajawat. Raghav, ada 14 nama itu di Mumbai. Bagaimana yang dekat jalan Fikrol?
Hanya satu. Bagaimana kalau ternyata Achilles pembunuhnya? Mereka tinggal di area yang sama, kan? Basan mungkin tidak pergi dan meninggalkan jalan Vikroli. Aku rasa kita harus bicara padanya. Aku setuju. Dia orang yang sama. Dia hampir menabrakku dengan mobilnya malam itu. Menabrakmu? Di mana itu? Dekat belokan, tempat di mana dia meninggal. Saat itu, dia dalam keadaan mabuk. Kapan kejadiannya? Aku sedang dalam perjalanan ke pesta. Itu minggu malam. Ya, benar, minggu malam. Katakan dengan detail. Eh, Apa yang terjadi? Ya, aku pergi dari rumah jam 9 malam. Hei, apa kau sedang mabuk? Apa begitu caramu menyetir? Saat itu dia sedang dalam keadaan mabuk. Hei, anak muda. Siapa namamu? Namaku adalah Achilles Rajawat. Kau bisa dengar aku? Aku bingung sekali. Harus melakukan apa saat itu? Aku dapatkan ponsel dari kantongnya. Kemudian aku menelpon nomor rumahnya. Aku memberitahu keluarganya. Lalu aku pergi dari sana. Aku tahu belakangan kalau dia meninggal. Aku merasa sedih sekaligus lega. Dia itu adalah pengemudi yang sangat berbahaya. Siapa yang jawab teleponnya? Yang menjawab perempuan. Dia tidak bilang namanya. Baiklah. Terima kasih atas kerjasamanya. Kami akan kabari terus. Ragav. Apa kita membuat kesalahan? Menurut Achilles, itu sepertinya kasus bunuh diri. Tapi apa yang dilakukan Basan seminggu sebelum kejadian itu? Aku tidak mengerti. Itu usaha pertamanya saat pembunuhnya membawa Basan ke sana untuk membunuhnya. Tapi Achilles menginterupsi. Dan Basan lalu bermimpi tentang itu. Mimpi buruk itu mungkin gambaran, ingatannya saat dia sedang mabuk. Karena itu Basan bisa mendengar nama Achilles di mimpi itu. Itu artinya kita kembali dari nol. Tidak. Dari perkataan Achilles bisa dipastikan kalau ada orang yang berencana untuk membunuh Basan. Dan aku yakin pembunuhnya ada di dalam rumah Basan. Bagaimana itu mungkin? Bukankah semuanya ada di rumah saat itu? Berarti ada sesuatu yang berbohong dari mereka. Oh, saat itu di garasi mereka, aku menemukan sesuatu yang menandakan perkelahian. Aku menemukan sapu tangan yang ada bau kloroformnya di sana. Artinya, salah satu dari mereka pembunuhnya. Bagaimana kita mencari tahu siapa pembunuhnya, Ragav? Ya, itu yang harus kita cari tahu. Aku perlu waktu berpikir. Kami makan malam bersama, lalu aku pergi dari sana sekitar jam 11 malam. Aku bekerja bersama Tina di ruang Badri yang membukakan pintu untuk Rashid. Bapak pergi ke klub setelah Rashid sampai di sana. Vises menyelesaikan urusannya dalam setengah jam, lalu aku pergi dari sana sekitar jam 11 malam. Aku bekerja bersama Tina di ruang kerja. Bapak pergi ke klub setelah Rashid sampai di sana. Vises menyelesaikan urusannya dalam setengah jam. Kami makan malam bersama, lalu aku pergi dari sana sekitar jam 11 malam. Anggap sekitar jam 9.30. Vises, Tina bekerja bersama di ruang kerja. Rashid sampai di sana. Silakan masuk, Pak. Silakan. Duduk, Pak. Hai Rashid. Maaf, aku sedikit sibuk dengan pekerjaan. Jadi, Iya, aku akan kembali setengah jam lagi. baik Pak. Setelah itu baru kita bahas. Badri, tolong siapkan teh ya. Oh ya, tolong buatkan aku juga Baik ya. Pak. Pak, aku tidak apa-apa, akan aku tunggu di sini sampai selesai.
Baik, Baik, Pak. silakan duduk. Terima kasih. Vises meminta Rashid menunggu dan dia meminta Badri membawakan teh. Setelah beberapa saat, Basan pergi keluar. Vises dan Rashid, mereka mulai bekerja sekitar jam 10. Artinya sampai jam 9.30, Vises dan tidak bekerja di ruang kerjanya. Lalu Badri datang ke ruang kerja untuk menyajikan teh. Silakan, Pak. Terima kasih. Rashid, kami hampir selesai. Aku akan menyusul 10 menit lagi. Baik, Pak. Aku tunggu. Badri pergi setelah menyajikan teh, Pak. Aku tidak melihatnya setelah itu. Dia tidak di sana saat kami makan malam, dan makan malam disajikan oleh Nyonya. Bos, aku mengerti. Sekarang saatnya bertindak. Apa? Saudaraku dibunuh? Ya, dia dibunuh. Kamu tahu bagaimana? Aku akan ceritakan semuanya sebentar lagi. Aku akan reka ulang situasinya untuk membongkar semuanya. Bagaimana? Aku harap kalian tidak keberatan. Kita tidak punya pilihan. Rashid, malam itu kau duduk di sofa ini, benar kan? Duduklah. Sekarang, semua tergantung padamu. Coba kau ingat-ingat. Iya, Pak. Vises, kau ada di ruang kerja malam itu, benar? Iya. Ya. Di ruang ini kan? Kau duduk di kursi ini. Dan kau merokok. Benar? Gauri, tolong kau berdiri di tempat posisinya Tina. Rajvir, kau jadi Badri dan membawakan tehnya. Iya. Dan Gauri, kau ambil teh dari dia. Ayo mulai. Rashid, sekarang perhatikan baik-baik kemana arah Rajvir pergi. Apakah dia ke dapur? Atau dia ke arah pintu lalu keluar? Bukan begitu kejadiannya, Pak. Aku tidak membunuhnya. Aku memang masuk, tapi karena aku merasa kurang sehat. Dan Nyonya tahu itu, Pak. Badri, Basan sering memperlakukanmu dengan tidak baik, kan? Dia bahkan pernah menamparmu sekali. Apa itu benar? Pak, aku tidak pernah tersinggung pada keluarga ini, Pak. Aku sangat setia dan tidak mungkin membunuhnya. Ya, Badri, kau benar. Kau tidak membunuhnya. Bukan begitu kejadiannya, Pak. Aku tidak membunuhnya. Aku memang masuk, tapi karena aku merasa kurang sehat. Dan Nyonya tahu itu, Pak. Aku setia pada keluarga ini, Pak. Aku tidak mungkin membunuhnya.
Badri, kau benar, kau tidak membunuhnya. Badri, tolong maafkan aku. Aku perlu peragaan ini. Aku minta maaf ya. Raghav, dari mana tiba-tiba ada di sini? Tenang, aku akan katakan padamu. Merokok itu berbahaya bagi kesehatan. Aku ambil dulu mantelku. Dori, ayo. Jadi Vises, ini sama seperti yang terjadi malam itu. Inilah caranya Badri dan Rashid diperdaya oleh Tina. Mereka berdua percaya kau ada di ruang kerja, tapi kenyataannya kau gunakan jendela untuk keluar, sama seperti caraku sekarang masuk kemari. Tempat saudaramu dibunuh ada dekat sini. Jadi ini caramu membunuhnya. Benar begitu, Badri? Basan dulu adalah pemakai narkoba. Dia menghabiskan banyak uang untuk narkoba. Karena kebiasaannya, kita kehilangan harga diri di masyarakat. Dia benar-benar di luar kendali. Dia selalu berkelahi dengan siapapun tiap hari. Aku selalu memintanya untuk merubah kebiasaannya. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Jadi aku terlintas di pikiranku untuk membunuhnya. Aku rencanakan semuanya. Tina membantuku. Cepatlah, Basan sudah pergi. Tina, kau harus putarkan audio yang tepat pada waktunya. Putar audionya hanya pada saat pintunya dibuka, oke? Dan setelah itu, aku melempar ponsel Basan pada bis yang melintas. Aku tahu betul, tentu aku akan menjadi tersangka dalam kasus ini. Jadi penting sekali bagiku bahwa kematian Basan harus terlihat seperti kecelakaan. Aku perlu rencana matang untuk berhasil. Dan Tina membantuku. Kami mainkan triknya, agar Badri dan Rashid percaya. Dan pernyataan mereka membantu kami. Bagaimana dengan hari Minggu yang kemarin? Hari Minggu kemarin, kami mencoba untuk membunuh Basan.
Itu usaha pertama kami. Tapi mendadak ada orang muncul di sini. Anak muda, Aku tahu rencana kami hanya bisa berhasil di hari Minggu. Setiap minggu Basan biasa pergi ke klub. Dan Rashid biasa datang ke sini. Itu alasan kami menunggu seminggu untuk mencoba. Aku sudah rencanakan pembunuhan ini selama 3 bulan. Agar kami tidak dicurigai. Tapi dari mana kau bisa tahu itu? Itu semua terungkap dari mimpi Basan. Di hari Minggu itu, saat kau berusaha membunuh Basan, dia sedikit sadar. Dia mulai bermimpi buruk. Dia mulai mengingat memori kejadian itu. Dia terganggu mimpi itu, dia datangi dokter Sasi untuk terapi. Tapi itu bukan mimpi buruk, itu memorinya. Dokter Sasi curiga dan dia memberitahuku. Dari sini, aku bisa tentukan pelakunya. Kalian jangan lupa, aku selalu bisa menemukan kebenaran.